Keinginannya menjadi seorang tentara telah muncul sejak muda. Ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di luar negeri, tapi selalu terdorong untuk kembali ke negara asalnya. Kini, ia adalah salah satu calon presiden menuju 2014. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini kita mulai dari sebuah kawasan perbukitan Hambalang di Kabupaten Bogor, di Jawa Barat. Ini adalah lokasi atau kediaman Capres Gerindra 2014 Prabowo Subianto. Nah, ini rumah Anda kan besar sekali, Pak, 24 hektar, dan Anda sendiri di sini. Mengapa memilih rumah di perbukitan, Pak? Ini saya jadikan padepokan, di mana saya melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain peternakan, beberapa uji coba pertanian, dan kursus-kursus pendidikan dan latihan untuk anak-anak muda, juga kader-kader petani, kader-kader dari partai saya, kita didik di sini dan kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya itu intinya, tapi lebih bermaksud sebagai semacam padepokan lah. Waktu saya mau pensiun, saya mau katakanlah dalam filosofi kesatria ya, di Jawa itu lengser ke Prabon, madeg pandito. Jadi kita sesudah mengabdi, kita naik gunung, dan di situ kita menulis pengalaman-pengalaman kita untuk disebarkan, mendidik generasi baru. Dan rencana saya nantinya adalah ini mau saya jadikan kampus sekolah unggulan. Oh, ya, maksudnya? Itu rencana saya suatu saat. Mudah-mudahan ya tahun depan bisa terwujud. Sekolah unggulan maksudnya untuk apakah universitas atau bagaimana, Pak? Sekolah unggulan untuk tingkat SMP, SMA, di mana anak-anak yang berbakat dari seluruh Indonesia bisa dididik dalam sekolah berasrama. Ya, kayak seperti konsep Taruna Nusantara lah di Magelang gitu. Dan juga Anda ini selalu mengenakan baju yang sama. Kalau tidak kemeja putih, ya paling baju safari begitu. Mengapa Anda memilih itu? Saya itu sebetulnya pengagum angkatan 45, ya kan? Saya merasakan angkatan 45, saya lahir, keluarga saya dari angkatan 45, jadi suasana bapak-bapak, ibu-ibu, pendiri bangsa kita sangat kental di saya. Waktu saya kecil ya pakaian tokoh-tokoh bangsa Indonesia ya sebagian besar ya pakai warna ini gitu. Jadi saya mungkin itu melekat gitu ya. Sampai sekarang Iya. akhirnya. Dan kalau Anda lihat ya sebetulnya di mana-mana ya ini warna lapangan begitu. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan bakal calon presiden 2014, Prabowo Subianto tak punya banyak waktu luang. Pemilu legislatif akan digelar 2 bulan lagi. Sementara pemilu presiden cuma berjarak sekitar 5 bulan dari sekarang. Namun Prabowo nyaris selalu punya waktu untuk berinteraksi di dunia maya. Salah satunya lewat akun Twitter. Di sini Prabowo menyapa, berdiskusi, dan bertanya. Following akun ini sekitar 2.000. Beberapa figur publik tercatat sebagai followingnya. Di antaranya, akun mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, pelatih sepak bola Indra Syafri, Indonesia Corruption Watch, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Amerika Serikat Michelle Obama, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Follower Prabowo hingga 7 Februari 2014 mencapai 573.000 orang. Kepada mereka, Prabowo sudah lebih dari 7.200 kali nge-tweet.
Di akun ini, Prabowo pernah menanggapi pertanyaan soal ibu negara yang akan mendampinginya jika ia jadi presiden. Lewat akun yang sama, Prabowo mengakui bahwa dahulu ia adalah penganut paham ekonomi neoliberal alias neolib. Prabowo sesekali juga bergurau di Twitter. Misalnya, ia menanggapi posting yang membandingkan fotonya saat muda dengan Ahmad Al-Ghazali, anak musisi Dani Ahmad. Foto-fotonya saat makan siang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada 1 Februari lalu juga ia tweet. Makan siang ini berlangsung di pendopo kediaman Prabowo di Bukit Hambalang, Bogor. Di tempat yang sama, Prabowo juga menerima wawancara net untuk program Satu Indonesia. Kalau kita melihat rumah Anda ini kan rumah ini begitu spesial karena ada unsur Indonesianya dan juga ada unsur Baratnya. Dan ini adalah salah satu dari hasil usaha Anda yang begitu sukses. Nah, dari seluruh usaha Anda, ada kelapa sawit, kemudian kertas, batu bara, dan sebagainya. Kira-kira usaha mana yang paling menghasilkan bagi Anda? Sebetulnya saya tidak berminat untuk jadi pengusaha. Lalu? Cita-cita saya dulu ya hanya untuk jadi prajurit saja. Jadi tentara. Dan tapi waktu itu saya pensiun dini, agak muda. Usia saya baru 47 tahun. Dan pensiun saya ternyata ya sangat kecil ya waktu itu. Pensiun Letnan Jenderal waktu itu kurang lebih 900.000 rupiah. Saat itu? Sekarang sudah naik kurang lebih 3,7 juta rupiah. Jadi ya terpaksa kita harus kerja lagi, harus jadi pedagang, harus jadi pengusaha. Dan alhamdulillah ya diberi kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan ya beginilah ya. Apa kunci sukses bisnis Anda? Ketabahan, ketekunan, semangat, tidak mengenal menyerah, hampir sama ya. Saya lihat bisnis sama kemiliteran, keprajuritan itu sama. Semangatnya sama. Dalam hal semangat? Dalam hal usaha, jeripayah, ketekunan, ketabahan, tahan tekanan, tahan cobaan, dan sebagainya. Apa pandangan Anda mengenai investasi asing? Saya mendukung investasi asing, kita butuh investasi asing, tetapi investasi asing harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian kita juga harus jeli bahwa dia benar-benar investasi asing, dia benar-benar bawa uang ke sini, ya kan? Dia mau berusaha di sini silahkan, tapi satu, dia tidak boleh merusak lingkungan kita, ya kan? Kedua, dia tidak boleh mematikan pengusaha-pengusaha lokal ataupun kepentingan rakyat kecil. Ketiga, dia harus menghormati budaya kita. Kalau itu, saya sangat mendukung investasi asing. Saya kalau diberi mandat, ya saya mengerti bagaimana melaksanakannya. Saya mengerti bagaimana mengimplementasikan suatu operasi dari tidak ada menjadi ada. Dan dari sebegitu banyak usaha Anda, adakah yang diwariskan oleh orang tua, Pak? Kebetulan tidak ada karena saya kan masuk tentara ya. Tapi saya memang ya terus terang aja bersyukur, saya juga banyak dibantu adik saya. Adik saya itu Pak Hashim ya, dia mungkin dia sudah lebih dulu dari saya berusaha dan saya belajar dari dia. Dia juga mendukung saya secara luar biasa. Figur Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo yang menonjol di kemiliteran tanah air dan dunia usaha juga berpengaruh besar dalam perjalanan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Tak heran
bila pria berusia 63 tahun ini didaulat menjadi calon presiden dari partai berlambang burung Garuda ini. Sebagai Ketua Dewan Pembina, kedudukan dan wewenang Prabowo dalam Gerindra telah tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga partai. Kita sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai pedoman pokok dari partai, tetapi karena beliau adalah Ketua Dewan Pembina yang menentukan arah bersama dengan anggota dan pembina yang lain dari partai, maka selain ADRT ini juga menyebutkan peran itu, karena itu peran Pak Prabowo memang sangat besar di Partai Gerindra. Mencoloknya sosok Prabowo di Gerindra membuat partai tampak bergelayut pada mantan komandan Kopassus tersebut. Prabowo pun seakan lekat dengan partai beraliran nasionalis ini. Prabowo dan Gerindra itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Makanya kemudian punya ketergantungan sangat kuat Gerindra terhadap sosok Pak Prabowo. Sejak Gerindra itu lahir, berkembang, tumbuh seperti sekarang, kita bisa lihat historisitasnya itu sangat lekat dengan sosok Pak Prabowo. Pada awal kemunculannya di ajang pemilu 2009, dari 38 partai yang berlaga, Gerindra mampu masuk daftar 10 besar. Perolehan yang berhasil dicapai yaitu 4,6 juta suara atau 4,46%. Jelang Pesta Demokrasi 2014, partai ini cukup percaya diri. Menginjak usia yang ke-6, Gerindra berani mematok angka 20% dalam pemilu nanti. Untuk legislatif minimum 20%, supaya kita benar-benar bisa menyalonkan Pak Prabowo dengan cara sendiri, semoga lebih dari 20%. Sehingga ini akan memudahkan partai untuk bisa mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Sebagai persiapan amunisi, Gerindra membentuk tim khusus yang bertugas menjaring massa lewat dunia maya. Tim terdiri dari 30 orang yang bertugas selama 24 jam non-stop. Selain menampung aspirasi, media sosial Partai Gerindra juga bertujuan menggayat calon pemilih dari luar negeri. Kenapa harus 24 jam? Karena kita harus ingat bahwa kader Gerindra juga ada yang berada di luar negeri. Mereka kadang-kadang butuh berinteraksi di waktu-waktu yang tidak sama dengan waktu Indonesia. Saatnya beraksi untuk Indonesia. Tak hanya manfaatkan media internet, Gerindra juga menyampaikan propagandanya melalui radio yang dinamai Indonesia Raya FM. Tidak tanggung-tanggung, programnya pun dibuat khusus, bertajuk Gerindra Menyapa. Di sini kita ngejelasin tentang Gerindra itu apa sih, visi misinya apa sih, ketua Dewan Pembinanya siapa sih, ketua umumnya siapa sih, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan sama Partai Gerindra, apa aja yang nanti bakal dilakuin pada 2014-2019, itu udah dijelaskan dalam program yang adanya Gerindra Menyapa di situ. Jurus lain partai untuk mendulang simpati masyarakat yakni dengan membentuk perkumpulan yang disebut Gema Sadana. Misi organisasi yaitu menjaring masyarakat beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu dengan harapan dapat menyumbang suara secara signifikan. Kami melihat keyakinan itu ada, karena itu Gema Sadana juga diberi kesempatan untuk mencalonkan diri di legislatif. Kami bisa menempatkan di 6 titik untuk DPR RI-nya, harapan kami semua dapat. Bahkan kami komit untuk memberikan minimal 1 juta sampai 1.500.000 suara ke Partai Gerindra di tahapan ini. Berbagai upaya ditempuh Gerindra guna memuluskan jalan Prabowo menuju kursi RI 1. Tren perolehan suara partai pun diprediksi naik jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Selain kondisi partai yang lebih kukuh, keyakinan peningkatan suara juga didukung rontoknya Partai Demokrat dan tentunya daya tarik sang ikon Prabowo Subianto. Dan juga Anda pernah menjadi ketua HKTI. Nah, Saya masih ketua masih HKTI, ketua ya. HKTI ya Ketua sekarang. umum HKTI. Ya. Dan juga pencaksilat, bukan? Pencaksilat juga masih Iya. saya. Lama saya sudah. Iya. Nah, Anda juga sekarang masih menjadi ketua umum HKTI, betul ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang pertanian di Indonesia sekarang? Pertanian kita agak ketinggalan, agak terlantar, ya. Sebagaimana sudah jadi pengetahuan umum, kita yang dulu pernah swasembada beras, kita sekarang
salah satu importir terbesar beras di dunia. Kemudian kita juga importir jagung. Kita importir singkong. Kita bahkan mengimport, sekarang kita mengimport ikan. Kita negara yang 3/4 laut, kita import ikan. Kita juga import garam. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bahwa kita agak menterlantarkan bidang pertanian. Ya. Apa yang jadi hambatan, Pak? Saya kira hambatannya ya adalah bahwa polisi, ya, kebijakan terhadap pertanian ini adalah kebijakan yang setengah hati. Maksudnya? Maksudnya adalah apakah kita mau membina pertanian dalam arti yang komprehensif, ya, secara keseluruhan, ya kita nggak boleh ragu-ragu. Berarti pemerintah harus mengambil suatu posisi keberpihakan yang tidak ragu-ragu, yang benar-benar dari hulu sampai hilir pemerintah bertindak aktif untuk memperkuat bidang pertanian. Dari mulai benih sampai dengan teknik, teknologi, alat peralatan, penyuluhan dan pendampingan petani, sampai dengan pasca panen, sampai dengan pengolahan, sampai dengan pembungkusan, sampai dengan distribusi, sampai dengan pemasaran. Jadi ini harus ada keberanian. Mungkin pada dasarnya dari dulu saya memang terlalu cinta sama Indonesia itu. Jadi saya bisa bayangkan sekian tahun sekolah di luar itu, akhirnya saya pilih masuk Akabri. Apa pengalaman masa kecil Anda yang membuat Anda menjadi sosok Anda sekarang? Kan saya lahir tahun 51 ya. Suasana negara baru. Dan keluarga saya keluarga pejuang. Ya. Kakek saya, nenek saya ikut berpihak kepada Republik Indonesia. Paman saya ada yang gugur, 2 gugur di hari yang sama. Pak Subianto dan Pak. Iya, dalam perang kemerdekaan. Bapak saya juga pejuang. Saya ingat kalau saya datang ke rumah kakek saya itu selalu saya dibawa ke kamar paman saya, Pak Subianto dan Pak Suyono. Dan di kamar itu perlengkapan militernya masih dipertahankan. Ranselnya, seragamnya, helmnya, sepatu militernya masih seolah-olah dia masih di situ. Jadi selalu saya dibawa dan dikasih lihat, ini kamar pamanmu. Paman saya itu punya tenda militer. Itu tiap kali saya datang ke rumahnya, tendanya dipasang. Saya supaya main di tenda itu. Jadi sampai sekarang saya paling senang tinggal di tenda itu. Pola pendidikan yang diterapkan di rumah itu seperti apa? Bapak saya ini sebetulnya seorang yang disiplin, tapi dia berusaha mendidik kami ini untuk punya pendapat. Jadi selalu di meja makan kita dididik supaya menyampaikan pendapat secara bergiliran. Oh ya? Iya. Contohnya topik waktu itu saat itu lempar topik apa, Ayah? Ya, topik apa saja tapi kita boleh berbicara tapi bergiliran. Jadi saya lihat beliau coba mengajarkan demokrasi itu dari kecil. Kira-kira siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda sekarang? Saya kira banyak ya. Tentunya keluarga itu sangat utama ya. Tetapi sekarang dalam kerangka yang lebih besar terjadilah suatu perkembangan bahwa siapa yang punya nilai yang sama dengan kita,
siapa yang berjuang bersama kita untuk cita-cita yang sama untuk negara dan bangsa dan rakyat kita, itu menjadi saudara kita, itu menjadi keluarga kita. Anda besar di luar negeri, berpindah-pindah negara. Saya pernah di luar negeri, ya. Ya. Anda pernah di luar negeri, kemudian Anda memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Alasan saat itu? Iya, saya tidak pernah berpikir saya akan tinggal di luar negeri. Saya ini orang yang tidak terlalu suka tinggal di luar negeri. Oh, mengapa Pak? Nggak tahu saya. Mungkin apa. Saya sekarang aja kalau keluar negeri, menjadi lelucon di antara staf saya. Mereka kan anak-anak muda, jadi mereka kalau diajak ke luar negeri senang. Iya. Tapi begitu saya tiba di luar negeri, katakanlah mendarat di Perancis, di Paris atau di Jerman, di Frankfurt, begitu mendarat saya sudah tanya sekretaris saya, tanggal berapa kita pulang? Hari pertama saya sudah tanya tanggal berapa kita pulang. Nggak tahu saya. Dulu saya mungkin sebagai anak muda senang ya, lihat yang baru. Tapi lama-lama saya kok lebih merasa tenang di negara saya sendiri. Adakah pengalaman buruk atau tidak enak gitu ketika di luar negeri sehingga Anda jadi merasa nggak nyaman? Yang agak repot saya itu makan. Oh itu. Antara lain. Oh. Saya semakin saya tambah usia, semakin saya susah kalau nggak makanan Indonesia itu. Ya, kadang-kadang gitu. Itu. Antara lain. Antara lain. Dan yang juga lain? ya apa ya, saya juga ya sudah, saya bilang saya lebih suka di Indonesia gitu, nggak tahu. Gerakan reformasi tahun 1998 masih menyimpan misteri besar terkait desas-desus penculikan oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi. Kejutan muncul saat beberapa aktivis korban penculikan 98 justru mendedikasikan diri sebagai kader Partai Gerindra. Di antaranya Haryanto Taslam, Pius Lustri Lanang, Desmond Junaidi Mahesa, serta Aan Rusdianto yang akan menjajal ajang pemilihan legislatif 2014. Tidak setengah-setengah, para aktivis tersebut dipercaya memegang pos strategis dalam kepengurusan partai. Desmond Mahesa misalnya, yang menjabat Ketua Bidang Kaderisasi. Juga Pius Lustri Lanang yang menjabat Ketua Bidang Pendayagunaan Aparatur Partai. Bak 2 sisi mata pedang. Isu pelanggaran HAM tahun 98 terus bergulir. Pada satu sisi, tragedi ini menjadi noda hitam dalam rekam jejak Prabowo. Namun di sisi lain, dapat membangun citra Prabowo sebagai sosok yang berhasil menggandeng lawan di masa lalu menjadi kawan di masa kini lewat rekonsiliasi. Ketika Anda masuk Akademi Militer Ya. di tahun 70 itu, Anda sebetulnya sudah diterima di Universitas Colorado Amerika Serikat. Kemudian Anda malah pulang dan masuk Akademi Militer. Alasannya Pak? Sepertinya memang kakek saya waktu itu Pak Margono seolah memandang saya atau berharap bahwa suatu saat saya bisa mengganti putranya yang gugur gitu. Mungkin di bawah sadar bahwa saya harus meneruskan perjuangannya Pak Subianto dan Pak Suyono. Lagi pula memang saya senang jadi tentara waktu itu. Jadi saya pikir waduh ini untuk belajar di luar negeri lagi ya itu. Mungkin pada dasarnya dari dulu saya memang terlalu cinta sama Indonesia itu. Jadi saya bisa bayangkan sekian tahun sekolah di luar itu. Akhirnya saya pilih masuk Akabri. Dan juga kalau tidak salah ini Pak, ketika Anda kecil, Anda pernah mengatakan, oke, saya suatu hari akan berkuasa. Betul Pak? Nggak tahu intel Anda dari mana itu. Anak buah Anda begitu ya. Ketika Tanya kita aja mereka. tanya, Sekarang berani gitu Pak. Oh sekarang udah pensiun. Masa sih Pak kalau misalnya di militer itu kan Sekarang sangat sudah ini loh, Pak. pensiun. Sekarang nggak ada hak apa-apa. Tanya aja, cek sama mereka. Usaha Anda udah sangat sukses, tapi Anda tetap ingin menjadi capres. Apa alasannya Pak? Dalam pengertian yang saya dapat,
dari sejarah ya, saya suka belajar sejarah. Pengertian republik yang berhasil dalam sejarah adalah suatu bentuk negara di mana para warga negaranya, kalau dia siap secara kesehatan dan fisik, siap secara ekonomi dan materi, siap secara pendidikan dan intelektualitas, wajib menawarkan diri untuk mengabdi kepada rakyat. Jadi saya merasa ya ini kewajiban. Kalau saya dibutuhkan oleh rakyat, kalau rakyat merasa saya bisa bermanfaat, saya wajib untuk menawarkan diri. Kalau saya mikirkan diri saya sendiri, sudah ya, saya mau istirahat, saya mau hidup baik, saya bisa melakukan itu. Dan kadang-kadang saya juga harus akui, kadang-kadang saya tergoda juga gitu. Sungguh, ya. Pak? Kadang-kadang tergoda juga. Ya kan? Apa yang membuat Anda tergoda? Ya, berarti kan kita tidak capek, kita tidak habis tenaga, habis uang, habis kita juga tidak difitnah, tidak dimaki-maki, kan begitu. Jadi kadang-kadang kita, tapi akhirnya kembali, ini kewajiban, ini apa ya, ini bagian dari cinta tanah air. Masa kamu rela negaramu tidak kuat, tidak baik, tidak sejahtera, dipimpin oleh orang-orang tidak baik. Nah ini. Ketika Anda kembali ke tanah air, Anda masuk politik, tahun 2004 Anda juga ikut dalam bursa capres ini, Ya. kemudian gagal. 2009 Anda berusaha lagi untuk kedua kalinya, Anda gagal lagi. 2014 Anda berusaha lagi. Mengapa begitu, Pak? Jadi ini adalah nilai-nilai dan prinsip. Apa prinsip yang saya perjuangkan? Prinsip yang saya perjuangkan pertama adalah bangsa dan negara yang berdaulat, ya. Berdaulat berarti berdaulat secara politik, secara ekonomi, punya kehormatan, berdiri di atas kaki kita sendiri, bisa memberi makan kepada rakyat kita sendiri, ya. Kemudian bisa mengamankan semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok etnis yang hidup di Nusantara kita, di negara Republik Indonesia kita ini. Oponen terberat Anda di Capres 2014 siapa? Saya menganggap semua oponen itu sama beratnya. Oh ya? Iya. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng siapapun, tapi saya lebih memandang, saya tidak mau anggap benar-benar oponen ya. Dalam suatu persaingan pasti ada kontestan yang akan bersaing sama kita. Yang repot ini di Indonesia ini ya, budaya curang ini yang repot di Indonesia ini. Maksudnya? Iya, kan? Iya, bohong, curang, korupsi ini jadi budaya sudah. Modus-modus kecurangan yang Anda alami apa? Paling penting ya, yang paling berbahaya adalah daftar pemilih tetap. Jadi esensi dari demokrasi adalah pemilihan umum. Esensi dari pemilihan umum adalah pemilihan itu sendiri. Esensi dari pemilihan itu adalah daftar pemilih. Jadi daftar pemilih kalau terdiri dari nama-nama yang palsu, ya, bahwa orang namanya di situ tapi orang yang nggak ada. Jadi ini adalah kecurangan, iya kan? Jadi katakanlah di satu TPS ada 500 orang, tapi ditambah 30 orang yang nggak ada di TPS itu, namanya nggak jelas. Ini kan berbahaya. Kalau kita punya 600.000 TPS, tambah 30 atau kali 30, berapa itu? Apa contoh konkret yang saat itu membuat Anda betul-betul murka, terutama terkait dengan DPT? Saya kira ya bukan murka ya, kecewa. Ini sangat membahayakan. Kalau ini kita lakukan ya di mana keabsahan proses pemilihan itu? Nah,
Karir Anda ini bisa dikatakan cemerlang, Pak. Tapi ada juga nih, mungkin orang yang tidak suka gitu ya, memunculkan nada-nada sumir. Oh iya, Prabowo Subianto dia cemerlang karena dia dekat dengan Cendana. Tanggapan Anda? Saya kira itu wajar ya. Jadi yang penting bagi saya adalah pekerjaan, prestasi, ya kan? Itu yang harus menjadi dasar penilaian. Ya. Katakanlah memang saya mantunya presiden. Sebagai perwira, waktu saya memimpin, apakah saya kapabel atau tidak? Ya kan? Apakah saya umpamanya dijadikan komandan batalion, saya bisa nembak atau tidak? Karena komandan batalion itu kan pemimpin, ingarso sumtulodo, dia harus memberi contoh di depan. Bagaimana anak buah saya? Yang paling benar tanyalah anak buah saya. Ya kan? Kalau orang-orang yang suka dan tidak suka, ya bisa cerita ya XYZ boleh. Tapi kalau komandan batalion, tanyalah anak buahnya. Tapi apakah mungkin Pak Prabowo, anak buah Anda begitu ya, ketika Tanya kita aja mereka. tanya, Sekarang berani gitu Pak? Oh, sekarang udah pensiun. Masa sih Pak kalau misalnya di militer itu kan Sekarang sangat sudah ini loh Pak. pensiun, sekarang nggak ada hak apa-apa. Tanya aja, cek sama mereka. Melihat ke masa lalu Anda terkait dengan masalah HAM, tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya itu risiko, nggak ada masalah, silakan. Saya kan nggak pernah kemana-mana, saya siap menjawab. Kayaknya orangnya tegas ya. Takut dia berwibawa ya. Disiplin satu. Yang kedua, jiwa kepemimpinannya ada. Orangnya tegas, galak, dan cenderung otoriter seperti Soeharto. Setuju saya, dia tegas orangnya. Aku setuju. Setuju, bisa dipertimbangkan. Kurang setuju. Setuju? Enggak, lumayan setuju sih. Dia buat peraturan-peraturannya tuh buat lebih tegas dari yang sebelum-sebelumnya. Dia bakal membawa perubahan yang lebih baik ya ke Indonesia itu. Pastinya dengan basic militer itu ketahanan kita akan lebih profesional ya dengan basicnya dia itu sendiri. Mungkin hampir sama kayak presiden-presiden yang dulu. Dia pasti mimpin Indonesia dengan jiwa kepemiliterannya dia, dan Indonesia mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Akan seperti kembali ke Soeharto gitu, seperti ke zaman Orde Baru di mana penguasa itu menjadi otoriter dan kita cenderung terkungkung oleh kekuasaan yang ada di zaman itu sendiri gitu. Belum tahu sih program-programnya kayak gimana, belum tahu, jadi gebrakan-gebrakannya juga belum kelihatan di daerah. Apa tanggapan Anda mengenai putusan MK kemarin yang mengabulkan uji materi Effendi Ghazali terkait dengan pasal-pasal di Undang-Undang Pilpres dan Pileg, Pak? Saya ketemu dengan Profesor O.C. Kaligis, saya ketemu dengan beberapa ahli hukum lainnya. Mereka mengatakan bahwa keputusan MK ini adalah menimbulkan keadaan rawan. Di satu pihak MK mengatakan bahwa Undang-Undang Pilpres yang berlaku itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi di lain pihak katanya hal ini masih berlaku sampai 5 tahun ke depan. Betul. Jadi ini kan rancu ini, ya yang benar yang mana? Jangan-jangan nanti kita laksanakan pemilihan umum, ada yang dipilih, digugat karena tidak sah. Berarti otomatis siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI tahun ini, itu akan dipertanyakan statusnya. Kamu sah atau tidak, kan gitu kan? Iya, betul. Ya makanya inilah menurut saya ya kita sangat mempertanyakan kearifan daripada MK ini. Apakah MK benar-benar bertindak demi hukum dan demi kepentingan negara, atau apakah ada
pesan-pesan politik praktis. Kalau ada, ya ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Maksudnya pesan politik praktis dari siapa, Pak? Ya kita tidak tahu, ya kan? Itu yang jadi masalah sekarang. Tetapi janganlah mengira bahwa semua rakyat Indonesia bisa dianggap bodoh. Ya ini yang saya khawatir, ada sekelompok orang yang biasa dengan praktek-praktek manipulasi dan mencurangi, ya menganggap semua bisa diatur, semua bisa dibohongi. Gitu. Dan juga tadi kan memang ada lembaga survei yang memang nama Anda nomor 1, Pak. Tapi ada juga lembaga survei yang lain yang mungkin nggak tahu apakah itu dibeli atau dipesan atau tidak. Yeah. Nama Jokowi itu lagi santer populer. Dan kalau misalnya kita melihat ke belakang sedikit, Anda adalah orang di belakang pasangan Jokowi Ahok. Tanggapan Anda mengenai ini? Itu namanya politik di Indonesia. Anda tidak merasa terancam begitu, Pak, dengan kepopuleran Jokowi ini? Saya kok tidak ya, saya tidak merasa terancam karena pendekatan saya adalah bahwa saya mau mengabdi kok. Kita kan menawarkan diri, kalau kita nggak diterima ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa, mau apa? Mau mengeluh. Ya kan? Tetapi yang kita harapkan benar-benar adalah ini proses yang bersih. Jangan rakyat dicurangi gitu loh. Ya kan? Itu saja gitu loh. Apa tanggapan Anda mengenai Presiden Republik Indonesia yang identik dengan Jawa, Islam, militer? Itu memang suatu apa ya, katakanlah mitos kah atau suatu pandangan begitu. Tapi kan kita pernah punya juga banyak presiden yang bukan, kita pernah satu presiden yang bukan Jawa, Pak Habibie. Kita pernah juga punya presiden yang bukan militer, Pak Habibie, Gus Dur sama Ibu Mega. Bung Karno bukan militer, ya kan? Jadi itu bisa kita terima dan bisa juga kita pertanyakan. Gitu. Menurut saya pada dasarnya adalah apa sih yang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh figur itu? Saya kira lebih penting itu. Di banyak survei saya nomor 1. Nah, jadi begini, survei itu kita tahu sekarang sudah menjadi alat. Ya, alat pembentukan opini, alat persepsi. Jadi saya nggak terlalu menghiraukan lah survei-survei itu. Gitu. Saya tahu yang bayar siapa. Kita di Indonesia itu hampir nggak ada rahasia lah, ya kan? Si survei ini udah di kontrak si ini, kan mereka kan punya organisasi. Organisasi terdiri dari banyak orang itu yang bocorin juga gitu loh. Nah kalau misalnya... Jadi kita mengerti gitu loh. Anda ini kan sekarang sudah agak sedikit berbeda begitu. Di mana Anda sudah lebih terbuka ke media sudah boleh ke rumah Anda gitu. Apa sih yang terjadi? Enggak, dari dulu boleh. Saya juga heran. 2009 dulu kayaknya nggak terbuka ini deh, Pak. Iya gimana, kita lagi kerja gitu loh. Iya kan sekarang Bapak kerja juga, ini udah tinggal berapa bulan lagi? Iya dulu kan kerjanya masih kerja keras banget gitu loh. Iya kan. Waktu itu bukan saya menutup diri, tidak. Memang mungkin belum kesempatan aja gitu. Jadi ada anti pencitraan begitu ya Pak? Hah? Anti pencitraan? Bukan anti pencitraan, adalah prioritas, urgensi. Ya saya percaya dengan substansi. Anda Capres Gerindra 2014. Sudah tahu siapa yang Anda akan pinang untuk menjadi wakil Anda? Terus terang saja saya belum tahu. Sampai sekarang belum tahu? Belum tahu. Bahkan nama-nama yang kira-kira Anda, kayaknya ini. Ya tentunya kita sudah punya ancer-ancer. Kalau saya lebih condong ke arah matriks. Ya, matriks. Jadi kriteria apa gitu loh. Jadi saya harus tentunya cari seorang yang setiap saat dia capable untuk menjadi presiden. Oh. Anything can happen. Pada saat itu tidak boleh ada vakum, wakil presiden harus benar-benar siap menggantikan. Berarti seorang wakil presiden bukan embel-embel, bukan hanya dekorasi. Saya kalau bertanggung jawab kepada rakyat, saya harus memilih seseorang yang benar-benar saya yakin dia siap untuk jadi presiden. Menggantikan saya kalau saya ada apa-apa. Gitu.
Nah kalau misalnya bicara RI 1 Pak, itu adalah posisi tertinggi. Biasanya kalau misalnya orang mengatakan ilalang semakin tinggi itu berarti cobaannya semakin banyak. Benar sekali. Dan juga banyak orang pasti yang ya udah ada yang suka, ada yang tidak suka, ada nada sumbang, ada nada sumir. Dan orang-orang yang memiliki nada sumbang atau sumir ini pasti akan berusaha untuk menjatuhkan Anda dengan alasan apapun. Dan Benar. paling banyak alasan yang mereka ambil itu adalah melihat ke masa lalu Anda terkait dengan masalah HAM. Tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya itu risiko, nggak ada masalah, silahkan. Saya kan nggak pernah kemana-mana, saya siap menjawab, ya kan? Tidak ada masalah sama sekali. Tanya rakyat, ya kan kita ada proses demokrasi kan. Jadi itu biasa apa ya dalam suatu perjuangan politik, itu hal yang biasa, nggak ada masalah bagi saya. Dia akan, yang saya bilang nilai yang diperjuangkan itu yang menjadi substansi, ya kan? Tuduhan fitnah ya, kalau fitnah ya saya kira akan memukul balik yang melaksanakan fitnah. Menurut Anda itu fitnah Iya, Pak? Mengapa menurut Anda itu fitnah Pak? Ya memang fitnah, tidak ada dasarnya semua itu. Jadi Anda pasti bisa menjawab Pak? Itu pasti, sudah saya jawab, bertahun-tahun saya jawab, berkali-kali saya jawab. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Terima Subianto. kasih. Terima kasih. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Kira-kira siapa lagi tokoh nasional yang akan kita ajak bicara? Simak terus Satu Indonesia setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan.